Saat masih sekolah, pasca memasuki tahun ajaran baru, kalau lagi ada rezeki, orang tuaku biasanya mengajak untuk beli sepatu atau tas baru buat sekolah. Jelas, sebagai seorang anak kecil mendapatkan barang baru, tentulah hal yang sangat membahagiakan. Bertempat tinggal di kota Palembang yang pada saat itu mall memang belum terlalu banyak, salah satu toko sepatu yang terkenal pada saat itu adalah Sport Station. Outletnya belum terlalu banyak dulu, hanya beberapa. Tempat langgananku dan keluargaku saat itu adalah Sport Station di Ramayana, Palembang. Kenapa Sport Station? Karena semua merek banyak tersedia di sana. Jadi tinggal pilih aja mau merek yang mana, walaupun secara harga terbilang premium saat itu jika dibandingkan dengan toko sepatu lainnya. Namun ada harga, ada kualitas. Barang-barang yang diperjualbelikan di sini tentunya lebih awet dan tahan lama, jadi nggak perlu sering-sering ganti-ganti sepatu dan tas tiap tahun. Siapa sangka sekarang Sport Station, Planet Sport, Kids Station, dan toko-toko lainnya yang mungkin sering kita jumpai di mall adalah bagian dari lini bisnis perusahaan PT MAP Aktif Adi Perkasa atau MAPA yang sahamnya bisa kita beli di Indonesia. Bisa dikatakan perusahaan satu ini adalah salah satu perusahaan retail terbaik di Indonesia. Tidak hanya bangkit dari pandemi COVID-19, perusahaan ini juga mampu membukukan kinerja yang luar biasa di tahun 2022. Bagaimana ceritanya? Check it out. Panggilan kepada SS3, kembali SS3 sebelum menuju fase 3. MAPA adalah anak perusahaan PT Mitra Adi Perkasa atau disingkat MAPI dengan portofolio lebih dari 150 merek internasional, termasuk diantaranya lebih dari 40 merek eksklusif. Dengan menerapkan strategi unik multi-tier, bisnis MAPA terus berkembang hingga mencapai lebih dari 1.300 gerai di 78 kota di seluruh Indonesia. Saat ini perusahaan terus berekspansi di pasar domestik maupun regional melalui beberapa akuisisi merek ternama serta pendirian anak usaha di Vietnam, Thailand, dan Filipina dengan total 468 gerai di Filipina, 20 gerai di Vietnam, dan 184 gerai di Thailand. Pasca pandemi COVID-19, kebiasaan konsumen dalam berbelanja pun berubah. Agar dapat merespon kebiasaan baru tersebut, perusahaan akan terus memanfaatkan jalur pemasaran online, offline, marketplace, maupun tradisional, sehingga dapat memberikan pengalaman berbelanja yang unik bagi pelanggan. Saat ini perusahaan menjalankan 3 lini bisnis, yaitu Sports, Leisure, dan Kids. Untuk lini Sport sendiri, perusahaan menawarkan berbagai macam produk pakaian olahraga, termasuk sepatu atletik, pakaian, dan peralatan olahraga dengan berbagai merek ternama seperti Skechers, New Balance, Reebok, Converse, dan lain-lain. Lini Sport sendiri berkontribusi cukup besar dalam pendapatan MAPA, yaitu sekitar 77-80%. Sementara itu, bisnis leisure perusahaan mengelola berbagai macam produk alas kaki santai, pakaian maupun aksesoris dari berbagai merek terkemuka seperti Birkenstock, Clarks, Nine West, Onitsuka, Tiger, Dr. Martens, Staccato, dan lain-lain. Bisnis leisure sendiri berkontribusi sekitar 9-10% terhadap total penjualan. Dari segmen gerai kids, perusahaan mengelola berbagai produk anak-anak meliputi pakaian anak-anak, mainan, dan alat pendidikan dengan berbagai macam merek. Segmen bisnis kids berkontribusi sekitar 10-12% terhadap pendapatan. Bagaimana? Setelah mendengar berbagai merek-merek tersebut, teman-teman pasti sangat familiar dengan lini bisnis MAPA ini. Produk-produknya mungkin sering kita lihat saat kita berada di mall, atau mungkin produknya saat ini sedang kita gunakan, baik untuk olahraga ataupun saat melakukan aktivitas keseharian kita. Sebagian gerai yang mungkin pernah kita lihat atau kunjungi seperti Planet Sport Asia, Sport Station, Golf House, Kids Station, dan Planet Sport Kids merupakan bagian dari bisnis MAPA. Masing-masing gerai menonjolkan konsep retail yang unik untuk menargetkan segmen konsumen tertentu. Tidak hanya sukses di Indonesia, MAPA mulai ekspansi ke pasar internasional melalui pembentukan kemitraan baru yang memanfaatkan keunggulan merek. Saat ini, perseroan telah mengoperasikan 20 gerai di Vietnam, 184 gerai di Thailand, serta 468 gerai di Filipina. Kenapa produk-produk MAPA sangat disukai oleh masyarakat modern saat ini? Hal ini tidak terlepas dari keunggulan merek yang menawarkan berbagai pilihan, mulai dari harga murah hingga premium dan produk untuk kegiatan santai
hingga olahraga. Dengan adanya perubahan kebiasaan konsumen dalam berbelanja, MAPA juga menyediakan agar konsumen dapat melakukan transaksi secara online dalam membeli produk. Konsumen dapat mengakses melalui berbagai multi-brand e-commerce yang dimiliki seperti Skechers.id, Reebok.id, Crocs.id, Converse.id, New Balance.id, dan lain-lain. Pada tahun 2021, penjualan melalui gerai online mencapai 28,3% dari total penjualan. Hal ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memanfaatkan jaringan pemasaran konvensional maupun digital. Untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, perusahaan menetapkan 4 insentif strategis. Beberapa di antaranya adalah 1. Menciptakan jaringan yang terintegrasi bagi pelanggan dengan menyelaraskan strategi di seluruh jaringan baik ke gerai fisik, digital, maupun sosial media. Demi memberikan kenyamanan berbelanja selama 24 jam sehari, saat ini telah tersedia baik offline, online, chat and buy, maupun kanal marketplace untuk dapat melayani pelanggan di seluruh Indonesia. 2. Meluncurkan strategi branded commerce dengan mitra di seluruh wilayah ASEAN yang padat penduduk dengan fundamental PDB yang kuat. Salah satu yang sudah dilakukan pada tahun 2022 adalah MAPA telah mengelola brand Converse di 5 kawasan regional, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. 3. Menjalankan perubahan digital dan teknologi. Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan oleh MAPA guna membangun ekosistem digital berbasis data integrasi. Mulai dari Map Club yang digunakan untuk menggabungkan semua segmen bisnis dari pelanggan dalam satu ekosistem. Blueweb teknologi untuk pengiriman yang lebih cepat dari gerai ke alamat pelanggan. Endless Aisle untuk optimalisasi inventory perusahaan, serta operator digital dan teknologi seperti Gojek, Grab, Atome, dan GajaPay. 4. Mengidentifikasi peluang akuisisi atau kerjasama untuk melengkapi pertumbuhan jangka panjang di kawasan ASEAN, seperti kerjasama dengan Foot Locker, Converse, dan Reebok di Singapura dan Malaysia. Pada kuartal 1 2022, MAPA mencatatkan penjualan tertinggi hingga melebihi level sebelum pandemi. Walaupun pada bulan Februari 2022 terdapat penyebaran varian Omicron, hal ini tidak menghalangi pertumbuhan kinerja perusahaan pada kuartal 1 2022. Pertumbuhan pendapatan didorong oleh strategi Unified Retail dan pemulihan traffic pengunjung serta ekspansi regional. Bangkitnya minat masyarakat di seluruh kategori produk mulai dari segmen sport, leisure, dan kids juga turut andil dalam pertumbuhan MAPA pada kuartal 1 2022. Di kuartal 2 2022, MAPA kembali melanjutkan pertumbuhan yang kuat. Penjualan meningkat hampir 50% dibandingkan tahun 2021. Kinerja yang baik ini juga tak terlepas dari melonjaknya penjualan saat libur lebaran. Penjualan digital juga mencatatkan pertumbuhan 27%, walaupun saat ini toko offline sudah 100% beroperasi pasca penurunan kasus COVID-19. Pada pertengahan semester 2022, kontribusi penjualan digital adalah sebesar 9,7%. Efisiensi juga ditingkatkan di mana hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan inventory turnover menjadi 166 hari, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 dengan 255 hari dan 2021 dengan 237 hari. Hal ini wajar karena pada tahun tersebut ada PPKM sehingga membatasi operasional perusahaan. Perbaikan kinerja masih dilanjutkan pada kuartal 3 2022. Memasuki waktu sekolah dan adanya peningkatan pada lini sports, kids, and leisure product semakin mengakselerasi pertumbuhan penjualan MAPA, di mana penjualan tumbuh hampir 50%. Pertumbuhan digital juga mengalami pertumbuhan 16%, walaupun saat ini mall sudah beroperasi secara normal. Wow, luar biasa sekali bukan? Gak heran saat laporan kuartal 3 keluar kemarin, pasar langsung merespon dengan peningkatan harga sahamnya. Saat video ini diproduksi, MAPA dihargai 3.500 dengan price to earning ratio 9,4 kali. Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM di beberapa kota di Indonesia membuat kinerja MAPA anjlok bahkan merugi. Tapi kini MAPA telah bangkit menjadi lebih kuat. Bahkan kinerja MAPA di beberapa kuartal terakhir telah melampaui kinerja sebelum pandemi COVID-19. 2022 MAPA benar-benar telah membuktikannya. Pertumbuhan laba yang luar biasa disertai kinerja offline store dan digital yang sangat baik, ditambah lagi ekspansi di beberapa negara berkembang yang padat penduduk dan akuisisi beberapa merek ternama telah menjadi senjata andalan MAPA untuk menghadapi tahun 2022 dan 2023 yang penuh ketidakpastian. Resiko tentunya ada, entah itu pemberlakuan PPKM lagi yang tiba-tiba atau daya beli masyarakat yang saat ini masih belum ada. Di harga sekarang bisa dikatakan valuasinya saat ini tergolong wajar, namun MAPA bisa menjadi pertimbangan investasi jangka panjang teman-teman. Menurutku, MAPA adalah salah satu perusahaan retail terbaik di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Semoga bermanfaat.
Sampai ketemu di konten selanjutnya.